Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai recycle stream dan konvergensi. Ini terkait dengan pemilihan tier stream, di mana saat ini kita membiarkan aspen yang memutuskan. Nah, kemudian tadi kita sudah menyinggung bahwa ketika suatu recycle streamnya itu lebih dari satu, nah misalnya di sini ada recycle atau loop yang pertama, kemudian di sini ada loop yang kedua. Maka di sini pemilihan tier stream akan menjadi jauh lebih besar pengaruhnya. Jadi misalnya, kalau saya mau berhitung memulai dari D, artinya kita memilih tier streamnya S6. Dia akan berhitung dari D, G, E, F, D, G, E. Kemudian F akan berhitung dari F, M, A, B, C, M1. Jadi dia akan mulai berhitung dari sini, D, G, E, kemudian F, M2, A, B, C, M1. Nah, demikian seterusnya perhitungan terjadi, sehingga hasil hitungan antara S6 yang dihasilkan mixer dengan S6 yang di trial itu sudah sama. Jadi dalam hal ini ketika kita memilih tier streamnya S6, maka hanya ada satu tier stream. Yakni ketika kita memilih starting point-nya adalah D. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita mau berhitung starting point-nya dari G, reaktor stoichiometry. Maka di sini kita akan menebak stream S7. S7 kita tebak, kemudian hitung G, hitung E, K. Ketika kita mau menghitung M1, kita belum tahu S5. Maka mau tidak mau kita harus men-trial S5. Jadi di samping kita trial S7, kita juga harus trial S5. Ini ketika mulai dari G. Demikian juga ketika kita mau memulai dari E. Kita harus menebak S13, kemudian ke sini harus menebak S5, 2 tier stream. Demikian juga ketika kita memulai dari F, kita harus menebak S12, kemudian ke sini dihitung. Nah, sampai di M1 kita harus menebak S10. Jadi tier streamnya 2, S10, S12. Demikian seterusnya ketika kita misalnya mencoba M2 atau A atau B atau C sebagai starting point, kita harus menebak 2 tier stream. Yang satu di jalur sini, yang satu S10. Nah, sekarang kita bisa merasakan bahwa variabel yang ditebak itu menjadi 2 kali lipat. Jadi dalam flowsheet seperti ini, tier stream yang terbaik yang kita pilih haruslah hanya S6. Karena hanya dengan S6 lah kita punya hanya satu tier stream. Sedangkan kalau selain S6 kita pilih, maka kita harus punya 2 tier stream. Ini kasus-kasus yang lain, misalnya kita pilih, kita memulai dari M1. Ketika memulai dari M1, kita harus menebak S10 dan S5. Ketika kita menebak
atau menghitung dari M1. Kita punya dua tier stream, S10 dan S5. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa di samping masalah pemilihan tier stream, masalah konvergensi juga dipengaruhi oleh metode yang kita pilih. Nah, metode yang kita pilih bisa kita akses di bagian konvergen, kemudian option. Di bagian method, ini kita bisa memilih berbagai metode yang disediakan. Jadi, sudah kita lihat. Di sini ada Broyden, Weckstein, Dirac, dan Newton. Ini adalah metode-metode root finding problem untuk multivariabel. Nah, sekarang ini misalnya tadi kita punya menggunakan Broyden dengan tier dengan tier streamnya S3, kita menggunakan Broyden, ternyata dibutuhkan iterasinya 30. Nah, sekarang misalnya kita akan melihat efek atau pemilihan tier stream. Bagaimana efeknya kalau sekarang kita memilih bukan S3. Nah, kita akan coba ganti bagaimanakah nanti masalah iterasinya. Nah, sekarang saya akan meminta stream yang lain. Stream mana yang bisa dipilih? Harus kita pilih yang berada di dalam loop. Tadi Aspen memilih S3. Nah, sekarang saya akan memilih S7. Kita pilih S7. Nah, sekarang kita reset. Kemudian kita jalankan. Nah, sekarang dengan tier streamnya adalah S7, maka iterasi yang diperoleh 24. Jadi S7 sebagai tier stream lebih baik dibandingkan dengan S3. Di sini dibutuhkan 24 iterasi. Bagaimana kalau kita coba stream yang lain? Stream mana yang bisa dipilih? Kita lihat di sini S6. S6 bisa kita pilih. Kalau kita jalankan, nah sekarang diperoleh 25 iterasi. 25 iterasi ketika kita memilih S6. Bagaimana kalau stream yang lain? Ternyata ini tidak lebih baik dari S7. Kita bisa memilih S5. Nah, ternyata kalau memilih S5 diperoleh iterasinya 24. Dengan S5 tier streamnya iterasinya 24. Ini tampaknya sama ya dengan S7. Nah, di sini kita bisa melihat pemilihan tier stream manakah yang terbaik. Bisa nggak stream yang lain? Nah, kalau kita mau memilih peluang yang lain adalah kita menebak S2. Nah, kalau S2 ini harus ada 2 tier stream yang ditebak. Artinya apa? Tentu ini akan jauh lebih jelek, lebih sulit. Maka sebaiknya kita tidak memilih S2A dan S2B sebagai tier stream. Atau dengan kata lain, kita jangan memulai perhitungan dari M2. Nah, ini pengaruh dari apa?
dari pemilihan tear stream. Nah sekarang kalau kita lihat pengaruh dari ini tadi dengan Broyden ya, untuk S5 diperoleh iterasinya adalah 24. Nah sekarang akan kita coba, saya akan menggunakan metode yang lain. Misalnya, saya akan menggunakan Wettstein. Saya reset. Nah ternyata menggunakan Wettstein diperlukan iterasi sejumlah 40. 40 iterasi ketika memilih tear streamnya S5 dengan Wettstein. Jadi Broyden lebih baik dari Wettstein. Peluang yang lain bagaimana? Nah coba kita coba yang Newton. Nah, dengan metode Newton, kalau kita lihat iterasinya sedikit sekali, cuma 5. Tetapi dari sisi menghitung flowsheet-nya itu 31. Nah, kenapa demikian, saudara ingat? Karena metode Newton dari sisi iterasi itu sangat efektif ya, karena dia melakukan pendekatan fungsi kuadratis. Tetapi untuk menghitung iterasi Newton-Raphson, saudara ingat bahwa dia membutuhkan apa? Nilai Jacobian atau turunan pertama dan Hessian, turunan kedua. Nah itu semua harus dilakukan secara numerik, sehingga dia harus banyak melakukan perhitungan fungsi. Maka dia membutuhkan 31 perhitungan fungsi. Nah jadi dari sisi iterasinya sedikit, tapi menghitung fungsinya lumayan banyak, 31. Ini kalau metode Newton. Bagaimana kalau metode yang lain? Nah, tiga-tiganya sudah coba, yang belum adalah metode direct. Nah, di sini dia bilang setelah 30 kali iterasi, dia gagal menemukan jawaban. Artinya, ya metode ini gagal. Tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh pemilihan metode ketika kita memilih tear streamnya adalah S5. Nah, bagaimana kalau kita memilih tear stream yang lain, misalnya katakanlah tadi yang juga awalnya bagus adalah S7. Coba kita gunakan S7. S7 juga gagal menghasilkan. Nah, tadi sudah kita coba untuk metode yang pertama tadi Broyden ya. Sekarang kalau kita gunakan misalnya metode Newton, tetapi dengan tear stream S7. Dan kalau kita lihat jumlah iterasinya kecil 5, tetapi penghitungan fungsinya 35. Nah, di sini kita bisa membandingkan dari berbagai tear stream yang mungkin, kemudian metode yang menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Gunanya apa? Gunanya terutama ini untuk mencari penghitungan flowsheet yang paling efisien. Kenapa ini penting? Khususnya nanti ini menjadi sangat penting ketika kita mau memasuki fase analisis terkait dengan optimasi. Nah, kita tahu optimasi membutuhkan perhitungan iterasi yang panjang. Nah, kalau untuk menyelesaikan satu flowsheet saja sekali
mencapai konvergen saja hitungannya sudah sangat berat seperti ini, apalagi nanti ketika kita mau melakukan optimasi. Saudara bisa bayangkan, iterasinya akan menjadi berkali-kali lipat. Sehingga di situ menjadi sangat penting untuk memilih tier stream yang tepat dan metode yang tepat sehingga jumlah iterasinya itu minimum. Karena nanti akan diulang-ulang lagi untuk dioptimasi. Katakanlah kalau ini tadi misalnya ya, dibutuhkan penghitungan fungsi 35. Kalau nanti kita mau mengoptimasi untuk setiap satu kali iterasi, itu akan diperlukan hitungan berapa kali fungsi. Nah, itu tergantung metode yang digunakan. Sangat mungkin kalau kita menggunakan metode yang indirect, hitungannya akan menjadi berkali-kali lipat perhitungan fungsinya. Nah, di sini makna penting, saudara harus terutama ya, ketika kita memiliki recycle stream, maka pemilihan tier stream dan metode konvergensi yang kita pilih itu harus tepat. Nah, tadi beberapa metode yang sudah kita lihat. Nah, kemudian ketika kita memilih tier stream, kita perlu hati-hati. Ada stream yang boleh kosong, misalnya tadi ya, S7 itu boleh kosong. Dia boleh kosong, artinya kita tidak memberikan nilai, model seperti ini. Tetapi ada stream yang tidak boleh kosong. Yakni ketika kita memasang peralatan heat exchanger, di mana dia akan melakukan proses pemanasan atau pendinginan, tetapi dengan menggunakan proses stream, bukan menggunakan utility. Karena dia heat exchanger, maka semuanya adalah proses stream. Nah, ini nggak boleh kosong. Jadi harus kita isi dengan harga awal. Nah, tadi terkait dengan algoritma konvergensi, disediakan berbagai pilihan. Kalau untuk tier stream, kita bisa memilih di antara Wettstein, Dirac, Broeden, dan Newton. Sedangkan untuk desain spek, kita bisa memilih, misalnya kita bisa lihat di sana, terkait dengan pemilihan option tadi. Nah, di sini, untuk tiers, kita bisa memilih dari 4. Untuk single design spec, kita bisa memilih Scan, Broeden, atau Newton. Untuk multiple design spec, kita bisa memilih Broeden dan Newton. Kemudian kalau ada gabungan tiers dan design spec, kita bisa memilih Broeden dan Newton. Ini yang memang dirancang untuk multivariabel. Kemudian nanti di bagian akhir dari kuliah kita akan berbicara tentang optimasi. Maka metode yang disediakan oleh Aspen ada metode SQP dan metode kompleks. Nah, biasanya kita akan menggunakan metode SQP karena ini termasuk metode yang powerful ya untuk penyelesaian kasus-kasus sistem non-linear optimization. Nah, ini terkait dengan masalah konvergensi dan recycle stream. Ini tadi sudah kita lihat. Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Aspen ketika dia memasang solver? Nah, misalnya ketika Wettstein yang kita pilih, maka sesungguhnya Aspen akan melakukan perbaikan nilai pada iterasi K+1 berdasarkan nilai yang lama, iterasi ke K, dengan formula ini. Jadi ada faktor yang disebut dengan Q, di mana Q didefinisikan oleh S dibagi S-1, di mana S didefinisikan oleh formula ini. Nilai fungsi di ke K dan K-1 dibagi dengan X ke K dan K1. Q-nya bisa dikasih berbagai nilai ya, tergantung dengan akselerasi yang kita inginkan.
Nah, Q biasanya diberi nilai antara minus 5 sampai 0. Biasanya ini cukup untuk menyelesaikan. Kemudian kalau iterasi lambat, I dapat dikecilkan. Bisa dipakai untuk sembarang jumlah tier variabel. Biasanya konvergen. Kemudian metode direct, ini penggunaannya secara langsung ya. Ini biasanya iterasinya akan lambat. Tetapi tadi kita sudah membuktikan bahwa untuk konvergensi kita tadi, metode direct selalu gagal ya. Jadi ini hanya bisa dipakai kalau metode yang lain tidak stabil. Kemudian metode scan, ini bisa digunakan kalau hanya ada satu desain spek. Bisa menggunakan metode bracketing atau setengah interval. Bisa digunakan untuk fungsi discontinue atau relatif datar. Kemudian metode Broyden ini sesungguhnya merupakan penerapan metode scan untuk multidimensi. Di mana di sini nilai iterasinya diberikan oleh formula di sini. Delta xi sama dengan x plus 1 minus xi, di mana delta dihitung dari persamaan ini. B-nya didekati dengan Jacobian. Ya, ini formula yang akan digunakan oleh Aspen terkait dengan metode numerik. Dan metode Newton saudara sudah mengenal dengan baik karena ini kita berikan ya, di mata kuliah sebelum ini. Nah, kalau kita tadi sudah dicoba-coba, nah kalau kita kumpulkan, ini misalnya untuk tadi penggunaan tier streamnya adalah S3. Kalau menggunakan Bechstein, kita memperoleh 45 kali iterasi. Kemudian kalau metode Newton kita gunakan, iterasinya hanya 4 kali, tetapi penghitungan fungsinya 20 kali. Sedangkan kalau metode Broyden adalah 17. Kalau direct gagal ya. Nah, di samping di sini ada metode yang kita pilih, kemudian tier stream, masih ada satu lagi metode, ada satu parameter ya yang akan menentukan iterasinya. Ya, ini masalah apa? Terkait dengan toleransi yang kita minta. Nah, tentunya kalau semakin kecil toleransi yang kita minta, tentu iterasinya akan semakin banyak. Jadi kalau kita memasang toleransi yang berbeda, nah tentu jumlah iterasi yang dibutuhkan juga akan berbeda. Nah, ini contoh untuk penggunaan S3 di mana jumlah iterasi yang dibutuhkan akan seperti ini. Kemudian ini contoh kalau S7, jumlah iterasi Bechstein, Newton, Broyden, dan direct juga gagal. Nah, dari sini kita bisa sekali lagi menyimpulkan bahwa pemilihan metode dan pemilihan tier stream itu akan sangat menentukan tingkat konvergensi. Kita bahkan bisa gagal di dalam menyelesaikan masalah konvergensi ketika kita menggunakan metode yang tidak tepat. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.